Shalom, apa kabar? Semoga kita tetap sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini saya mau mengajak lagi teman-teman semua untuk membaca dan merenungkan Quran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh ada dan boleh kami nikmati napas kehidupan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami mau baca dan merenungkan Quran firman-Mu. Dan Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, amin. Ya baik teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Yunus 1 ayat 1 hingga ayatnya ke-17. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari mana bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kuperbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanya-tanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya lautan menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu campakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus
dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Baik teman-teman semua, dari nats ini saya berikan tema yaitu panggilan Allah bukan sekedar pilihan. Panggilan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya adalah kesempatan khusus bagi setiap orang percaya. Namun terkadang motivasi tersembunyi yang dapat mempengaruhi setiap keputusan untuk menerima panggilannya. Nabi Yunus hidup pada masa pemerintahan Yerobeam di Kerajaan Utara. Dia menerima panggilan Tuhan untuk memberitakan penghakiman ke Niniwe, ibu kota musuh Israel, kerajaan Asyur. Kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang Niniwe membuat Yunus melawan mereka. Yunus berpikir dia bisa memilih untuk menjawab panggilan Tuhan. Jadi dia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis. Sebab seorang yang ditugasi memberitakan firman Tuhan, Yunus lupa bahwa panggilan Tuhan bukanlah suatu pilihan. Menyatakan kehendak Tuhan adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Namun Yunus berusaha melarikan diri dari kehendak Tuhan yang memiliki cara unik untuk membawa Yunus kembali ke tubuh yang harus dia terima, menggunakan orang-orang yang tidak percaya. Kepastian rencana Allah yang harus dilaksanakan melalui hamba-hambanya tidak dapat menghalangi oleh apapun, bahkan para nabi pun tidak memilih untuk menolaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seekor ikan besar datang dan menelannya, dan dia harus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Panggilan Tuhan harus dilihat sebagai hak istimewa dan kesempatan yang luar biasa bagi kita. Ini bukan pilihan atau kehendak kita, dan ini memang kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, yaitu untuk mengungkapkan tujuan dan rencananya bagi umatnya, terimalah panggilan ini sebagai kehormatan yang diberikan Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk lari dari tanggung jawab ini, karena Dia akan mengejar kita dan tangan besarnya akan membimbing dan menuntun kita kembali ke hadapan Tuhan. Terimalah panggilannya. Kiranya melalui renungan singkat ini dapat memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.